Mari kita meneruskan kajian surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fanin. Gunakan nalar kita bahwa kullu sekabeh man. Nah, man itu siapa itu? Man siapapun. Kullu man, setiap siapapun. Kullu man, siapapun. Iya, mannya ini ke siapa ini? Apakah cuma manusia? Binatang tidak masuk, tumbuhan tidak masuk. Kullu man, siapapun, semuanya ya. Siapapun, 'alaiha fanin, mengalami fanin. Apa fanin di situ? Fana. Nah, alam fana, binasa. Binasa itu berarti game over, habis gitu. Gimana itu? Fanin, fana. Nah, betul. Fanin itu bukan binasa sebetulnya, tapi habis waktunya. Selesai di dunia, karena perjalanan akan diteruskan. Nggak bisa dianggap habis. Kalau habis nggak ada pertanggungjawaban di akhirat. Jadi kullu man 'alaiha fanin, siapapun itu akan habis masa waktunya, tapi bukan punah. Nah, itu yang dibedakan, karena ada juga yang menerjemahkan semua akan punah kok. Yang ada itu adalah habis masa waktunya. Kalau punah berarti sudah tidak ada dong, tidak bisa meneruskan perjalanan. Bahkan yang punah itu, kalau kita pinjam kata punah, yang punah raganya, ruhnya meneruskan perjalanan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena semua habis masa waktunya di dunia, maka yang tersisa adalah wayabqa, yang tersisa adalah wajhu rabbika, hanya Allah dzul jalali wal ikram. Ingat-ingat, ini di tahun 10 kenabian. Bayangkan Nabi Muhammad membacakan ayat memperkenalkan Allah kepada orang kafir Quraisy dengan lafaz Dzul Jalali, yang selama ini yang namanya Al-Jalal itu Abu Lahab, Abu Jahal, yang punya kapital, yang punya kekuasaan, yang punya status sosial. Itu harus kita bayangkan bahwa surat Ar-Rahman itu turun di tahun 10 kenabian, menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Diperkenalkan oleh Nabi melalui surat Ar-Rahman bahwa Allah itu Dzul Jalali, pemilik sesuatu yang tidak mungkin kurang, serba sempurna. Itu Al-Jalali. Maka
Kalau selama ini orang kafir Quraisy mengelulukan orang-orang kaya dengan kekayaannya, itu tidak sebanding dengan Dzul Jalal yang kepala suku. Karena dominasi geng, lelaki merasa berkuasa dengan perempuan, semua harus berakhir. Karena pemilik puncak kemuliaan adalah Allah Dzul Jalal. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah disusun, sama orang kafir Quraisy juga menolak konsep Allah dengan sebutan Ar-Rahman. Ali bin Abi Thalib ngotot minta kalimat pembuka perjanjian Hudaybiyah kan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan ngotot itu. Mahwa Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Karena merasa mereka itu Ar-Rahman itu bukan Allah. Ar-Rahman itu bisa pemilik kekayaan, pemilik status sosial, maka ditolak. Ali bin Abi Thalib ngotot, tapi Nabi Muhammad dengan pikiran yang jauh kemudian bukan mengalah, udah Ali terima aja. Maka perjanjian Hudaybiyah tidak dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, padahal bukan nama asing, karena Nabi Sulaiman pernah menggunakannya. Ya kan, waktu ngirim surat kan dibawa burung untuk disampaikan ke Ratu Balkis, itu kan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena kesombongan saja mereka menolak Allah dalam konsep Ar-Rahman. Ar-Rahman saja ditolak, ini diperkenalkan lagi oleh Allah bahwa semua akan habis waktunya. Walaupun orang kaya akan habis waktunya, kekayaannya tidak bisa dibawa. Walaupun pemimpin suku akan habis waktunya, jabatan pemimpin sukunya tidak akan bisa dibawa, terutama setelah kematian. Wayatko, yang tersisa kemuliaan, kekayaannya tidak berkurang dan tidak habis, kekuasaannya tidak berkurang tidak habis, adalah wajhu Rabbika Dzul Jalali, dialah Al-Jalal yang memiliki puncak-puncak kemuliaan wal ikram dan pemuliaan. Al-ikram itu pemuliaan, serba dimuliakan. Orang berdoa itu berarti memuliakan Allah. Lalu ditanya lagi yang ketiga kalinya oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kalau pada saat ayat ini turun, hei orang kafir Quraisy, sudah tahu dua ayat tadi? Apa dua ayat tadi? Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayo, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Pertanyaannya, nikmat yang mana itu? Dari kullu man 'alaiha fanin, apa yang dianggap nikmatnya sehingga orang kafir Quraisy juga kita dipaksa mengakui bahwa itu nikmat Allah dan karenanya harus kita syukuri. Apa yang disebut nikmat? Kan ini ayat populer ini, Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka gunakan nalar kita bahwa setiap kita akan mati. Ada tanda-tanda kematian, ada uban, ada sakit, ada keriput, ada bertambah usia. Bayangkan kalau kita tidak diberi batas usia, kita nggak bisa memprogram itu. Itu kenikmatan dari Allah. Binatang-binatang nggak paham bahwa dia akan mati. Kita paham akan mati dan kita berkejaran waktu. Kata orang Allah, hai orang kafir Quraisy, ketahuilah kalian tahu kapan waktunya mati. Cuma kita tidak tahu tanggalnya bahwa kita akan mati. Maka persiapkan diri bahwa kita akan mati. Itu kenikmatan Allah. Berarti orang yang lupa umur adalah orang yang sedang dicabut kenikmatannya oleh Allah.
dicabut kenikmatannya oleh Allah. Jadi tahu umur itu nikmat Allah. Itulah kenapa ya wis ubah nang jemaah sini mall be ya. Ngegosip, nggak ada gugup mau matinya. Nah orang yang gugup terhadap umur itu nikmat Allah. Tahu umur itu nikmat Allah. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei orang kafir Quraisy, kalau aku mau aku cabut kalian, nalar kamu sehingga kamu nggak tahu usia, nggak tahu umur, nggak tahu bahwa semua akan habis masa waktunya. Jangan merasa kaya, jangan merasa masih kuat, karena Dzul Jalali wal Ikram hanya